Halo guys, welcome lagi di You Talk. Saatnya Youth untuk talk. Oke, bersama saya Blaze dan rekan saya Christian Ananda. Oke, kami akan membahas banyak hal seperti biasa, terutama tentang hal-hal yang menurut anak muda mungkin masih tidak ditemukan jawaban. Gitu ya, Bang? Ya bisa jadi, tapi beberapa anak muda sepertinya sudah mulai terjun ke bagian itu ya. Ke bagian itu ya. Apalagi lagi panas-panas. Oke ya, kami akan membuat anak-anak muda itu bersikap kritis. Sedikit lah. Inilah kami menjadi tidaklah. Karena bisa jadi anak muda jadi pemimpin kan. Benar. Oke, sebelumnya guys, kami akan memberitahu dulu ya. Kita sekarang ada di mana? Kita sekarang ada di Hotel Best Western Plus Koko yang ada di Jalan Basuki Rahmat. Ya. Kota Palu. Kota Palu. Kota Palu. Ya, untuk Kota Palu. Nah, hotel ini sangat bagus ya, sangat bagus. Sangat bagus banget sih. Sangat bagus banget. Ini kalau nggak salah bintang 4 ya. Iya. Di Kota Palu salah satu-satunya atau salah satu hotel bintang 4 dan salah satu. paling tinggi. Ya, paling tinggi. Kalau di Basuki Rahmat lihat gedung yang paling tinggi Paling itu. tinggi di Ya, itu. Kota Palu. Nah, setinggi kesabaran saya dan Enggak sih, saya nggak sabar sih, gue emosian sih. Nah, dan di sini untuk di Best Western sendiri itu tersedia banyak fasilitas-fasilitas yang membuat kalau kalian semua yang ada di luar kota Ada makanan ya? ada pastinya. Oh, jelas. Di luar kota mau datang ke sini itu akan sangat nyaman kalau stay di hotel ini. Untuk promo sendiri kalau di Hotel BW ini ada weekend barbecue, itu all you can eat. Harganya sangat. Berarti bisa makan semuanya? Bisa. Sofa bisa dong? Nggak bisa. Oh, makanan. Makanan. Okay. Ini benda, Bang. Oh, Lo iya, nggak bisa makan sorry. benda. Kemudian masih banyak promo lagi yang pastinya di Hotel Best Restaurant Plus Koko. Jadi untuk kalian semua yang bisa mungkin weekend ya, bisa Nggak harus dari luar bersama kota. keluarga. Ya, nggak harus dari luar kota. Yang Kalian orang Palu mau staycation mungkin? benar ya. Tapi, Bareng temen ya, Ya, jangan temen. bareng pacar. Iya, nggak boleh. Kadang, ya itulah, anak Kadang muda. itu lagi Oke. nggak bisa. Oke, anyway, kita akan langsung masuk ke topik kita. Tapi sebelumnya kita mau say hello dulu untuk tamu kita pada malam hari ini, yaitu Pak Sumarsono. Gue panggilnya Mas biasanya. Gua manggilnya apa dong, Pak? Saya manggilnya Bapak. Om, Paman. Jangan. Oh, jangan. Jangan, lu nggak Bang, boleh. bang, bang. Masih muda kan? Masih muda. Oh iya, masih kelihatan muda. Pak Sumarsono ya, Pak ya? Sumarsono. Pak Sumarsono. Ya Mas Sumarsono. Kalau Mas takutnya ada yang naksir lagi. Aduh, ada yang next. ada yang naksir. Ini sudah berkeluarga, Pak ya? Iya. Oh, iya, boleh. Sudah berkeluarga punya. Berarti nggak boleh ditaksir. Kalau misalnya sekedar suka boleh. Sekedar suka Suka boleh. dilempar. Aduh, suka dilempar. Lanjut Oke. dong. Mas Sumarsono, saya panggilnya Mas. Mas, oke, Nah, gua itu- panggil Pak ya. Ya, lu panggil Pak, gua panggil Mas Sumarsono. Keseharian sebagai apa? Saya paling satu hari full berada di toko percetakan, toko Oh. Rio. Punya toko, Enggak, kerja. Karyawan. karyawan. Kalau punya Berarti ada di sini. bentar lagi punya toko kayaknya, Pak. Amin, amin ya. Amin. Enggak, jangan kayak gitu dong. Ntar nanti dia bilang dia mau kudeta lagi. mau bangun. Tapi memang banyak yang seperti itu sih. Awalnya jadi karyawan, lama-lama jadi yang punya. Oh, tapi bukan kudeta, berarti mulai baru. Mulai baru, usaha baru yang sama lagi. Oke. Keseharian sebagai karyawan toko. Anaknya berapa kalau boleh tahu? Kira-kira berapa? Kalau dilihat dari Bapak ini 3 lah, Wah, Lu tebak. 3 ya? 3. ada yang tahu? Ada yang tahu kagak? Karyawan. 2. Salah. Berapa? Gue nggak mungkin dong ngomong. Karena gue udah tahu. Oh, udah tahu. Ya, Udah kan, berapa tebak. itu tinggal kasih tahu. Lu aja yang tebak dulu kan benar atau Salah salah. satunya mau jadi presiden. Enggak lah, ngawur. Nomor berapa tuh? Nomor berapa tuh? Oke. Oke. Jadi berapa? Di zaman sekarang susah punya anak 6. 6, Pak. 6. Paling kecil umur? 6 tahun. 6 tahun paling kecil. Ya, yang paling tanya yang paling gede dong. Yang paling gede
30 tahun. Udah menikah Sudah berarti? ada cucunya satu. Udah ada cucu opa. Udah opa, ayo ngasih opa. Tapi Masih awet muda ya? awet muda kan? Tahu nggak? Gue tahu rahasianya kenapa. Kenapa? Tahu nggak? Lu Tidak kalau ikut seandainya- pemilu. Apa? Tidak ikut pemilu. Enggak, harus ikut. Nggak bisa gitu. Kalian semua harus. Mas Sumarsono ini suka olahraga. Oh iya Pak, badminton ya tadi katanya? Ya, bukan cuma badminton, futsal, hebat, kiper. Menurut saya kiper paling hebat sih. Oh bisa sih, kalau ada turnamen Pak. Bisa lah. Ikutin pelatih bulu tangkis juga. Itu juga ya, katanya boxing. Kalau boxing nggak takut pinjol. Takut nanti dikeroyok di luar. Oke, lanjut. Oke. Oke. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke topik kita. Topik kita kali ini sekarang itu temanya adalah netizen sosmed. Yang kepo akan politik ya. Jadi kita sebagai netizen sosmed akan menanggapi. Nah, untuk hari ini temanya adalah politik. Politik. Tapi bukan politik di mana ya, di dunia seperti biasa, di dunia maksudnya politik pada umumnya, tapi kita akan membahas Secara politik umum. dari segi enggak secara umum. Apakah bisa berpolitik di gereja? Bukan pilpres ini ya. Kan. Tapi pilpres politik juga. Iya, tapi kita nggak bahas pilpres. Jadi kita akan bahas intinya adalah boleh nggak politik itu di gereja atau boleh nggak kita berpolitik di gereja? Oke, kita akan langsung aja membahas bersama dengan Mas Sumarsono. Jadi kita Oke. sebagai netizen sosmed. Oke guys, kita balik lagi di YouTalk, saatnya YouTube Untuk talk. dan kita akan bahas tentang bisakah politik di gereja. Sekarang kita mulai dengan pembahasan. Ada beberapa pertanyaan yang muncul kita tanggapi. Yang pertama ada sebenarnya kita mau cari tahu dulu politik ini apa sebenarnya. Mending masing-masing perspektif. Ya perspektif, Iya. Perspektif. 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 Kita mulai dari yang pertama adalah politik itu apa? Oke, menurut Bapak dulu, baru nanti menurut lu dan gua. Ya, oke. Banyak tahu ada beda kan? Ya, politik itu apa, Mas Sumarsono? Politik itu kalau KPPI itu kalau nggak salah ilmu tentang ketatanegaraan. Jadi Tata negaraan, ilmu tentang ketatanegaraan ya itu politik ya. hal yang berhubungan dengan negara ya termasuk yang mau kita coblos itu termasuk salah satunya. Oh iya, salah satu politik. politik itu. Kalau menurut lu Kak Bles? Kalau gue sih, gue lihat catatan. Gak apa-apa menurut lu. Kayak paslon nomor berapa tuh lihat catat. Gue Gue nggak boleh gitu bang. Kayaknya gue nggak nemuin jawabannya. Proses pembentukan ini gue baca secara umum. Oke. Jadi lu nggak usah tanya perspektif gue baca secara umum. Oke. Politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Iya. Itu kalau dari lu sekarang. Sebenarnya politik itu bagi gua itu kayak kata-kata atau tema ya. Itu seperti musyawarah sebenarnya. Kalau bagi gua politik itu tentang pendapat antara orang dengan orang lain. Terus apa yang mereka lakuin. Misalnya dari partai. Kita kan kok politik pasti lekat dengan partai ya. Iya bisa. Apa yang dilakuin oleh partai ini tapi emang untuk negara. Jadi apa yang dilakuin antar partai atau persaingan antar partai atau apapun yang dibuat untuk negara, itu aja politik sih. Sebenarnya hanya adu argumen saja dan pemikiran. Tapi politik juga itu bukan hanya sekedar partai. Politik ini banyak loh, bukan hanya dari segi partai. Kan contoh tadi gua bilang kan Oke, contoh. anyway, Lanjut saja. Oke. Nah, di dalam dunia politik ini sendiri apa saja institusi-institusi yang harusnya tidak bisa terjun ya di dalam berpolitik? Apakah memang semua bisa? Ya enggak. Enggak sih. Coba menurut Bapak gimana, Pak? Menurut Mas Sumarsono, kira-kira apakah semuanya itu bisa terjun dalam politik? Tentunya tidak seperti itu. Oke. Tentunya pasti ada undang-undangnya tuh, ada aturan-aturan siapa yang boleh, siapa yang tidak. Ya, Umur betul. aja tuh ada undang-undangnya di Betul. atas 17. Betul. Tentu yang tidak sakit jiwa, orang yang sehat Ya mental, kalau orang gila kondusif. berpolitik juga aneh juga ya. itu otomatis kan ada aturan-aturannya. Ah. Tentu kalau untuk hal-hal di luar itu ya kita harus membuka undang-undang lagi. Undang-undang lagi
siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh, organisasi apa, organisasi yang boleh, organisasi yang boleh, organisasi apa yang tidak boleh, kan itu ada batasan-batasan. Tidak semua bebas berpolitik, memang secara hak kita semua punya hak berpolitik, tapi itu semua ada batasannya. Semua hak punya hak berpolitik itu perorangan ya. Semua orang itu bisa Punya berpolitik hak, atau menunjukkan aksi politik atau apapun itu. Tapi kalau organisasi, kalau yang sekarang deh paling gampang itu kemarin kan gue juga suka ngelihat debat-debat capres, Bang. Ya. Itu Sekarang berhubungannya kan pemilu lagi. Karena kita sudah mau dekat-dekat pemilu ya. Ya tanggal 14. Pas Valentine, bayangin gak tuh? Pas Valentine, ya. Bukan nembak cewek, gue nembak presiden. Iya. Loh, kalau menurut gue justru kayak gini. Ketika tanggal 14 itu hari Valentine, nah itu semua masyarakat Indonesia harus menunjukkan rasa cintanya kepada negara ini. Oh betul juga ya. Dia harus memilih. Iya. Ini Ya, kita gitu. sekarang nggak bisa ngomong hari Valentine yang biasanya lu sama pacar lu maybe ya Iya. menunjukkan kasih sayang. Sekarang lu harus tunjukkan kasih sayang kepada bangsa lu. Lu nggak boleh golput. Betul juga sih. Bagus juga ya. Iya, ketika ya ini pandangan gue. Iya, Ketika iya. lu golput berarti lu sedang menunjukkan bahwa lu orang Nggak yang cinta nggak dengan sama tanah air. negara lu. Betul. Itu tapi itu betul. Gue Lu setuju harus, sih. iya, lu harus nentuin sikap untuk memilih siapa yang akan memimpin negara ini. Betul. Dan kita gini ya, kalau dalam memilih itu maksudnya itu bebas. Lu memilih siapa whatever lah, terserah. Dari pandangan lu kita gue nggak bisa benerin pandangan gue tentang salah satu paslon. Gue sih Pak Jokowi ya. Apa? Gue nggak bisa kayak gitu dong. Gue pengen 3 periode pokoknya. Gue nggak peduli. Nah, jadi sebenarnya sih lu akan menunjukkan bagaimana kecintaan lu pada bangsa dengan memilih presiden. Yang pastinya dalam ketika lu memilih presiden, lu juga nggak bisa memilih itu berdasarkan keegoisan lu karena dia ini, lu harus lihat dan harus benar-benar belajar. Makanya untuk semua anak muda Kristen pokoknya di luar sana, Pilihlah yang muda. enggak gitu. Bebas mau milih berdasarkan berdoa terus minta sama Tuhan berikan petunjuk mau milih yang mana, terutama yang udah 17 tahun udah pasti bisa ya. Betul. Harus memilih. Yang penting nggak boleh golput. Ingat, kalian cinta negara ini berarti kalian harus memilih siapapun itu kalian harus memilih. Oke, kita balik lagi. Oke, tadi sampai mana sih? Sebenarnya kita bicara tentang instansi-instansi Oh iya. yang tidak boleh. Betul. Apakah semua instansi boleh dimasuki? Nanti coba kita cari lagi Bang, tapi waktu itu gue ngelihat dari lamannya KPU ya Pak ya, Bang Blaise juga, itu salah satu yang tidak boleh itu instansi pendidikan. Iya, instansi Pendidikan itu setahu gue bukan tempat untuk berpolitik atau pemilu atau kampanye. Kok pemilu kampanye? Jadi itu tidak boleh berkampanye di instansi sekolah. Tapi gue juga nggak tahu nih gereja apa boleh atau tidak. Nanti coba kita bahas mungkin di sini ini ya, kita di akan gereja atau bahas. bisa. Berarti salah satu yang sudah yang nggak boleh adalah instansi Pendidikan. Apapun itu ya. Mungkin menurut gue bukan hanya sekolah Bang. Bimbel, tempat bimbel juga kan tempat pendidikan dan itu pasti tidak bisa juga karena kan instansi pendidikan. Tapi ada kasus nggak ya? Saya nggak tahu ya. Kayaknya Ada. Nggak ada kasus tentang guru nyalek. Pernah nggak dia? Kalau guru nyalek gue belum tahu, tapi setidaknya kayaknya dia nyalek itu dia guru honorer atau dia udah berhenti. Kalau guru nyolek ada. Oh, guru nyolek ada. Guru nyolek. Tapi kalau di gereja Bang Blaise gimana kira-kira? Nah, ini yang akan kita bahas tentang berpolitik di gereja. Saya langsung tanya aja dulu. Iya. Jadi gini, Mas Marsono, kita ada pertanyaan yang muncul. Apakah bisa nih berpolitik di gereja? Nah, ini persepsi dari kita masing-masing. Iya. Silakan mulai dari Mas Marsono. Kira-kira menurut pandangan Mas Marsono sendiri gimana? Pada dasarnya kan politik itu hak setiap warga negara pada dasarnya itu. Terserah dia mau hidup di mana saja, di hutan pun dia bisa punya hak untuk berpolitik. Cuman kalau di hutan berpolitik dengan siapa? Iya betul juga sih. Artinya boleh berpolitik. Di dalam gereja jemaat boleh, tapi setahu saya gereja itu melarang. Nah, larangan ini sebenarnya sudah ada lama, bukan baru-baru. Saya juga pernah dengar ya, betul. sudah lama. Artinya ini mungkin ini keputusan gereja-gereja waktu itu. Kenapa gereja-gereja melarang gereja dalam arti organisasinya, bukan jemaatnya, tapi organisasinya? Kenapa pendahulu gereja-gereja atau bapak-bapak gereja melarang gereja untuk berpolitik?
tentu ada sebabnya. Kalau dilihat dari sejarah politik Indonesia, tahun 70-80 itu politik Indonesia itu keras sekali. Keras. Saya lahir tahun 70. Kira-kira tahun 80-an itu ketika masa-masa kampanye itu nyawa itu taruhannya. Oh iya, emang saya pernah dengar itu dari. Oh, itu kalau di Jawa, waduh ngeri sekali. Ngeri sekali banget. Ketika kampanye itu di situ bisa perkelahian antar partai. Antar partai. Dikhawatirkan mungkin latar belakangnya seperti itu. Kenapa gereja dilarang? Sebab kalau gereja mendukung salah satu partai pada waktu itu, bukan sekarang ini. Pada waktu itu kalau gereja mendukung salah satu partai, ketika terjadi kerusuhan, gereja itu mendukung A, maka itu bisa dibakar gara-gara dia mendukung partai. Jadi ini ya, jadi sumbu ya. Sumbu ya. Iya betul ya. Sedang tidak mendukung aja sekarang bisa dibully artinya. Iya betul. Lahirnya aturan itu kemungkinan suhu politik di masa itu. Sekarang ini apakah aturan ini masih relevan di masa kini? Persoalannya kan itu. Masa kini, apakah demokrasi Indonesia itu sudah waras, sudah normal, sudah bagus gitu. Ini kan politik ini berdasarkan artinya tujuannya adalah demokrasi. Kalau demokrasinya bagus, politiknya kita tidak perlu khawatir. Kalau demokrasinya tidak berjalan bagus, kita semua jadi takut. Jadi takut. Jadi sejarah sudah mengatakan politik itu keras. Itu makanya gereja satu karena latar belakang. Yang kedua tentu misi visi gereja bukan berpolitik. Betul. Misi visi gereja adalah amanat agung. Sebab kalau gereja dibiarkan berpolitik, gereja akan lari dari visi misinya ini. Ini yang tidak boleh. Gitu, menurut saya. Jadi kayak gini kan, tadi kan bilang berarti sebenarnya kalau jemaatnya yang berpolitik itu sebenarnya no problem. Ya. Jadi gitu, jemaat berpolitik ya. Jadi misalkan jemaat kan ada yang mencalonkan diri jadi anggota DPR atau bahkan jadi it's okay ya. It's okay. Itu kan warga. Tetapi organisasi gereja enggak sebentar-bentar persepsi lu dong. Persepsi lu. Kalau dari gue nih gue juga lumayan tertarik akhir-akhir ini Pak. Saya tuh lagi tertarik dengan dunia politik, di mana sosmed saya juga lagi bahas-bahas politik, komentar tentang pemerintahan, terus capres-capres, mungkin kedepannya juga akan berfokus ke situ mungkin ya. Jadi bagi gue gini, organisasi politik sudah ada wadahnya, organisasi pendidikan yang gue bilang tadi itu sudah ada wadahnya, organisasi gereja itu juga ya wadahnya untuk gereja atau beribadah ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kayak politik di gereja itu sebenarnya pertanyaan besar. Namun kalau itu pernah terjadi ya pernah, sering. Gue menyaksikan sendiri pernah, melihat dari sosial media pernah, langsung di gereja. Apa yang lu lihat? Ya paslon datang ke gereja, tapi itu di Jakarta. Salah satu gereja. Gua pernah ke gereja itu kebetulan di gereja itu, tapi bukan waktu gua di situ ada dia. Baru-baru aja kok. Lo nggak salah kan kalau paslon datang beribadah? Oh bukan. Paslon bukan datang beribadah, lu bisa lihat di ada pokoknya dia dia nggak usah datang. disebutin, gua aja bilang aja nggak salah kan kalau paslon. Kalau dia beribadah iya, tapi gua nggak tahu di sana apakah dia kampanye atau apa. Namun walaupun kalau dia seperti itu kan terserah itu mau kampanye atau apapun, kalau misalnya dia datang apalagi dia baru akan mencalonkan itu termaksud salah satu politik kan. Nah kalau bagi gue gereja itu, setahu gue dulu pernah gue inget banget dulu salah satu pendeta pendeta bilang bahwa gereja bukan tempat berpolitik, gereja itu tempat beribadah. Jadi salah kalau misalnya kita tempatkan gereja untuk berpolitik. Ya jadi kayak gini, gue ini sekarang jadi netizen alay. Oke, gue nggak alay. Gue kan netizen alay yang akan banyak bertanya tentang ini. Kalau menurut perspektif gue nih Bang, menurut perspektif gue, ketika paslon datang untuk ke gereja, mereka datang ke gereja. Hanya ibadah. Hanya ibadah. Okay. Kalau dia datang beribadah it's okay. Tetapi gestur pasif, gestur lagi gue. Setelah itu kan biasanya mungkin ya, waktu selesai ibadah dia di luar gereja itu dia bagi-bagi kartu nama. Apa bagi-bagi kaos? Ya, bagi-bagi kaos atau kartu nama dan lain sebagainya. Nah itu kan sebenarnya sih nggak masalah karena udah selesai gereja. Iya, kan? udah selesai. Kita bilang kan waktu di dalamnya nih, waktu berjalan ibadah. Iya. Nah. Karena yang waktu gue lihat itu di dalam, dia di atas mimbar. Bukan di atas mimbar, di atas podium.
Iya. Iya, di atas altar. Di atas ya, altar atau apa itu ya? Iya, 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 namanya. altar. Terus dia maksudnya kampanye kayak gitu. Bukan kampanye sih ya, ngobrol sama salah satu memperkenalkan diri. Iya, memperkenalkan diri. Dia ngobrol sama salah satu pendetanya. Walaupun di situ nanti jadi lucu sih. Jadi lucu karena kata pendeta, nggak tahu untuk pendeta atau majelis itu terserah mau pilih nomor 1, nomor 2. Tapi itu modus pasti. Ya pasti, bagi gue tuh jelas banget. Perspektif yang menurut gua kayak gini, politik di gereja. Sebenarnya ini sangat-sangat tipis banget ya tentang politik di gereja ini kayak gini. Gue pernah ada di salah satu gereja yang gue pernah datang ke gereja itu, gue melayani lah di situ. Maksudnya tiba-tiba aja gue melayani. Kemudian waktu gue lagi melayani, diberikan kesempatan kepada pastor ini untuk ngomong. Nah iya itu Nah, kayak itu kan, gitu. diberikan kesempatan untuk ngomong. Jadi begini, menurut gua gereja nggak boleh terlibat seperti itu. Gereja biarlah menjadi netral. Ya netral harus. Kita luruskan sedikit. Ini gereja berpolitik. Kalau tadi ini kan gereja dimasuki orang politik. Iya, Yang kita bicarakan betul. tuh, gereja. Tapi sebenarnya yang kita bahas kan apa bentuk gereja itu berpolitik? Apa bentuknya kalau gereja itu berpolitik? Nah, bukan berarti nanti ada caleg begini, ada pemilihan dia masuk gereja kemudian dikatakan gereja berpolitik. Sebenarnya sebelum itu harus bisa dikatakan gereja ini sudah berpolitik. Sebelum hal ini terjadi. Nah, kalau ini kan insidentil sekarang ini insidentil. Kalau gereja insidentil. Tapi yang menurut saya yang dimaksud gereja berpolitik sebelum kasus ini, sebelum hal-hal seperti pemilihan ini ada, gereja ini seharusnya sudah menyatakan bahwa ini gereja sudah berpolitik. Nah, kalau dinyatakan bentuknya apa? Ya betul. Bentuknya apa? Sekarang kalau gereja itu berpolitik, bentuknya apa kok kita bisa berkata bahwa gereja itu berpolitik? Ya. Sekarang begitu dulu. Ya itu dulu. Bentuknya apa kalau gereja itu berpolitik? Maksudnya bentuknya itu perbuatan apa? Ya. Tindakan atau kegiatan apa gereja itu lakukan sehingga dikatakan gereja itu sudah berpolitik? Ya benar. Misalnya masang spanduk caleg di depan gereja. Artinya itu kan insidentil. Itu berpolitik kan jauh sebelum hari itu dia sudah berpolitik. Kalau ini kan insidentil saja, mungkin dia tidak berpolitik karena bukan untuk jadi berpolitik. Iya juga ya. Tapi kan kalau seandainya itu kayak tadi gambar baliho itu di mana, di pagar-pagar gereja mungkin. Emang itu ya? Emangnya itu nggak boleh? Ya, di pagar ya. Kalau gereja yang pasang ya nggak boleh harusnya. Oh tapi kalau yang lain yang pasang? Ya kan kita nggak tahu. Yang penting setelah waktu di orang lain yang pasang, kalau dicopot gerejanya ya gereja berarti wajib waras. Tapi kalau misalnya ketika udah dipasang bukan gereja yang pasang terus masih dibiarkan saja, ya gerejanya tanda tanya bagi gua gitu. Itu gereja atau tempat partai gitu? Ya harusnya nggak boleh ya. Atau gimana? Iya. Mungkin yang sekarang terjadi kalau gereja berpolitik itu namanya politik praktis. Yang sekarang ini kalau gereja mau itu namanya politik praktis. Artinya memang politik yang sesuai kebutuhan. Saya butuh uang ini, panggil caleg aja, perkenalan. Ya. Itu normal sih ya organisasi. Iya. Karena gereja itu organisasi juga, Bang. Tapi sebenarnya nggak bisa dong. Kalau misalkan gini nih, gue punya gereja, gue butuh uang untuk beli alat musik dan lain sebagainya. Nah terus ini coba cerna ya, kira-kira masuk ke salah satu praktek politik nggak di gereja itu kayak gini. Mas Sumarsono ini salah satu caleg. Kemudian dia datang nih, terus saya bilang, saya bisa beri kamu bantuan, cuma apa feedback yang saya bisa dapatkan? Oh saya bisa suruh jemaatku untuk coblos itu benar? Ini nggak benar kan? Itu nggak benar. Nah, iya nggak bisa. Memang itu salah. secara kontekstual mungkin tidak ngomong begitu, tetapi secara non kontekstual mengharapkan seperti itu. Iya, tapi biasanya kalau misalnya kayak Pak Sumarsono tadi ngomong otomatis gini loh, caleg misalnya dia tahu nih bahwa salah satu gereja ini perlu dana, nggak mungkin juga tiba-tiba bilang kayak gitu, gue kasih dana ke lu tapi ntar jemaat pun nyoblos gue, nggak mungkin kayak gitu kan Pak, pasti secara halus, itu mungkin aja secara halus, nggak terang-terangan, ada janji lah, mungkin kalau udah ngasih hari ini mungkin ada janji. Kalau saya begini, sorry saya potong. Apa? Gereja yang berpolitik itu pertama kita gali dulu apa tandanya. Apakah nanti ketua majelisnya karena orang partai, ada orang-orang partai di dalam, misalnya toh. Betul. Oh berarti ini gereja sudah berpolitik karena mengikutkan tokoh gerejanya seorang politikus.
mungkin ketua partai, anggota partai yang aktif di dalamnya. Otomatis kalau ketua partai ada, pasti kegiatannya adalah menyangkut partai. Berarti seharusnya bukan tidak boleh, mungkin tidak wajar ya. Tidak wajar jika pengurus gereja itu seorang partai, seorang politisi, Iya. bukan partai lah. Bukan, Berarti iya. dia Kalau harus partai semuanya Pak di situ. Berarti dia harus mengundurkan diri dari organisasi gereja dulu. Enggak, bukan pilih salah satu lah. Mau dia tetap jadi pengurus gereja atau pengurus partai? Ya, iya, enggak, maksudnya kan itu kan apa namanya, enggak kayak misalkan dia mau caleg itu kan, misalkan nih pada awalnya dia tetap jadi seorang pengurus, kemudian ada dia lihat peluang untuk dia bisa mungkin Caleg, berarti dia dia harus menyalek. mundur dulu Oh, dari harus dong. dari posisinya dia, Ya, berarti dia pasti. harus memilih satu dari itu. Itu dari sisi pengelola gereja. Terus yang kedua, gereja ini dibangun oleh siapa? Jangan-jangan yang punya partai. Wow. Bisa lo saya punya partai bangun gereja, mau tidak mau gereja ini akan ikut partaiku tuh. Oh iya. Itu otomatis dong. Bisa. Kan uangku. Uangku yang saya bangun situ. Nah, otomatis secara tidak langsung, ini gereja ini sudah berpolitik. Itu yang dinamakan oposisi ya, kata Pak Anies ya waktu itu, Iya. oposisi. Gereja berpolitik. Oposisi. Iya juga. Oh berarti gereja bisa jadi oposisi, betul juga ya. Pemilik gereja iya Gue punya lagi oposisi. nyari nih. Jawabannya mana? Iya. Terus yang kedua, yang ketiga ya. Jadi lupa kenapa. Berarti gini, ini yang kita bahas sekarang ini. Ya, guys, kita lagi bahas ini tentang fakta-fakta bentuk-bentuk politik yang ada di gereja. Ya, yang ketiga ini ada nggak? Kalau kita gereja kan, kalau atau gereja lain kan sebuah PGI. Ada nggak aturan PGI bahwa gereja itu dilarang untuk berpolitik? Apa bentuknya? Pertama dari sisi aturan dulu. Kalau di dalam gereja dari sinode melarang nggak? Aturannya ada nggak? Nah, Kalau dalam gereja sendiri lain kecil, tata tertibnya ada nggak larangan itu? itu saya tidak tahu Pak. Ya, Dalam bentuk apapun ikut dalam perpolitikan. Ya. Ada tertulis nggak ya? Kayaknya nggak ada sih. Cuma nggak ada. Kalau seandainya itu nggak ada. Ya kayaknya menurut gue juga nggak ada sih. Dan kalau seandainya ada, harusnya itu bisa disosialisasikan kepada jemaatnya biar mereka tahu. Dan kalau misalnya itu nggak ada, mungkin ya gereja-gereja bisa. Kalau ada mana tahu yang punya gereja atau Nggak ada. bener loh. Bener. Mana tahu ada majelis atau pengurus gereja yang di sini bisa jadi itu dimasukkan loh, Bang. Maksudnya? Oke, memang itu kadang-kadang momentum politik ya, Pak. Coba kalau nggak ada karena pemilihan pemilu seperti ini, mungkin ini nggak akan terbahas atau nggak akan masuk di gereja kan. Pasti kayak kita anggaplah kayak tahun lalu, bulan sekarang nggak ada masalah-masalah politik. Iya, nggak ada. Ya, tapi untuk keadaan tertentu mungkin itu bisa dimasukkan dalam peraturan gereja. Nah, ini kan tadi kita udah bahas kan. Yang pertama kita bahas tentang sudah bagaimana, tentang politik dan lain sebagainya di gereja, bagaimana bentuk-bentuknya salah satu, dan sekarang muncul pertanyaan nih. Kira-kira bisa nggak pendeta itu ikut nyalek? Bisa, Bisa ikut nyalek? tapi dia harus copot dari pendeta. Menurut Mas Sumarsono, soalnya gini, ada ya, ada pendeta itu dia nyalek, tapi dia pakai gelar pendeta. Oh, bukan pendeta yang live TikTok. Enggak lah itu, dia Itu nggak kan ada. dia nggak nyaleknya. Itu sultan lagi, gila banget itu semua. Ah, Ada bang, Serius? dia live TikTok, katanya tolong jemaat-jemaat kasih. Betul, lu nggak tahu? nggak tahu. Astaga, Serius makanya lu? gua termasuk malu sebagai orang Kristen. Itu terserah lah, tapi bukan wadahnya. Dia nggak tahu itu pendeta beneran atau tidak ya Pak. Ah. Tapi sempat lewat sama gua. Masa? Di Morowali coy. Marwah, lu nggak usah lu kan sebut nama bang. Daerah kan sebut daerah kan luas. Serius? Bener, dia live TikTok. Dan malah kayak kadang-kadang kalau gua lihat komenannya mempermalukan, Mak. Waduh. Oke. Oke, lanjut. Wait, kita tahan dulu. Mending kita break dulu. Kita balik dulu. Oke. Kita break dulu sebentar ya. Kita break dulu sebentar dan kita akan balik lagi setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap di Youth Talk, saatnya Youth untuk Talk. Oke guys, balik lagi di Youth Talk, saatnya Youth untuk Talk bersama saya Blaise dan rekan saya nggak tahu ke rekan saya kemana. Kristi ya, kemana sih nggak tahu. Bersama Mas Sumarsono, kita dari tadi nih bahas tentang politik. Lu dari mana? Lu dari mana? Tadi gua dari toilet, coy. Ya, terus Tiba-tiba waktu kesini, gua dikejar kan, oh, lu kejar siapa? sama tim sukses partai. Katanya, itu makanya gua bilang, kita kan lagi bahas soal gereja nih. Mungkin dia nonton kali ya. Tiba-tiba Ada. gua ditahan di toilet. Gue harus hati-hati bang.
Ntar gue bisa ada tukang bakso lewat atau apa nanti ya, hati-hati. Mana tahu juga Sulit, ternyata ya. tim suksesnya nyamar jadi tukang bahasa atau penjaga toilet. Ya. Aduh, Oke, tapi oke, boleh oke. sih. Boleh Kalau apa? cucuk, kalau cucuk enggak. Kalau cocok kan bukan gereja, kita kan bukan gereja. Iya, Hanya membahas gereja. Benar. Oke, baik. Guys, sekarang kita kembali lagi membahas tentang politik bisa nggak di gereja. Tadi kita udah bahas tentang bagaimana sikap-sikap atau fakta-fakta tentang apa yang terjadi ya, yang kita alami tentang politik atau bentuk-bentuk politik yang terjadi di gereja. Nah, pertanyaan yang tadi yang sempat kita bahas tapi belum terselesaikan adalah bisa nggak pendeta itu mencalonkan diri sebagai anggota dewan atau misalkan nyalek intinya. Capres. Gimana Pendeta. tahu? Setahu gue di Indonesia itu kalau beragama Kristen tidak boleh jadi presiden ya. Ada peraturannya kok. Oh bener ada. Benar ada. Karena di mana-mana negara mayoritas itu memang presidennya harus Dari- agama Oh, ya mayoritas. udah. Itu Oke, memang, kalau iya. gitu kita nggak Bahkan di usah. kampus gue juga dulu ketua BEM nggak boleh Kristen. Oh iya. Karena kami minoritas di sana. Ya sama. Perlu gak sebut kampusnya? Nggak usah disebut kampusnya. Kamu nggak usah sebut kampus. Kamu jangan macam-macam. Tadi kamu udah dikejar sama petugas partai. Ntar kamu dikejar sama. Itulah. Tadi orang-orang. gue lupa lagi nanya itu petugas apa tim ses nomor berapa? Oke guys, kita lanjut ya. Tadi Mas Marsono tentang pendeta itu bisa nggak nyalek. Kalau dari Mas Marsono sendiri gimana? Dia pendeta itu kan ada janjinya sama Tuhan. Betul. Pertama itu janji. Apakah itu janjinya bisa diingkari? Kalau dia pikir menurut dia janjinya bisa diingkari, ya dia bisa berpikir bisa jadi caleg. Heeh. Kalau janjinya sama Tuhan itu janji yang tidak bisa diingkari, tentu dia tidak akan nyalek. Karena kan hamba Tuhan itu diikat oleh sebuah janji. Benar. Tunggu. Ada yang bahas tentang ini. Ada satu teman dia bahas kayak gini. Kan bertanya nih. Jadi sebelumnya gue research dulu tanya kira-kira bisa nggak politik ini di gereja dan sebagainya. Dia sudah jawab ini. Kalau masuk ke ranah gereja menurut saya tidak boleh politik ya. Tapi orang-orang gereja bolehlah berpolitik selama dia tidak membawa identitas. Misalnya dengan sengaja bilang saya pendeta, bla 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 bla, mendukung pihak ini. Nah itu menurut dia nggak benar. Nah harus dipisahkan antar kehidupan gereja dan kehidupan politik. Apalagi dia juga pernah lihat bahwa ada caleg di situ dicantumkan pendeta. Jadi nama gelar. Jadi dia masukin gelarnya tuh di Waktu nyalek. baliho. Iya. Oh emang itu tidak boleh. Itu nggak boleh ya mas. Nggak boleh. Menurut perspektif. Bukan hanya itu bang, semua profesi kecuali dia pengusaha. Setahu gua, kalau misalnya kita nyalek, misalnya kita profesinya kayak gini deh, Pak Mahfud. Ini gue bukan bahas paslon nomor 3, tapi Pak Mahfud kan Menko Polhukam. Itu kan, ya kan ada kan jabatannya Menko Polhukam. Tapi kalau misalnya waktu dia nyapres, waktu dia menjadi cawapres nanti itu, ya dia tidak boleh membawa embel-embel itu untuk dia jadi apa? Untuk di baliho itu dia nggak boleh ada embel-embel itu. Dan kalau bisa malah kalau nggak salah di debat terakhir dia udah mengundurkan diri kok. Kemarin katanya mau mengundurkan diri. Kemarin tadi gua lihat di apa kayaknya udah. Ya udah karena nanti setelah debat kemarin. Iya, setelah debat anyway, itu. kenapa kita harus bahas itu? Oh iya Sebenarnya juga. nggak usah bahas Kenapa? itu. Nah, Ya. makanya pendeta juga harus mengundurkan diri jadi pendeta dan tidak boleh dia Nggak boleh masang khotbah. Misalnya kayak pendeta apa? Pendeta Christian Ananda nyalek DPRD Kota Palu, ya kan? Ya jadi pendetanya dihilangkan. Pendeta dihilangkan. Makanya gua Jadi bilang. sebenarnya kayak gitu ya. Karena menurut saya juga kalau dari perspektif saya sendiri adalah seperti yang tadi disampaikan sama Mas Marsono. Gue sih hanya pikir aja ya, kenapa sih kalau seandainya sebenarnya sih kayak gini. Lu ngapain mau caleg? Maksudnya kalau Nyari gua nih, duit. maksudnya kayak gue gini, pada dasarnya lu dilantik sebagai pendeta, tugas lu cuma satu. Lu sumpah, lu bukan sumpah, lu udah berjanji, udah komit diutus untuk menyampaikan firman. Lu ngapain nyalek? Hello. Ya kalau dibilang Kira-kira- salah. Iya, kita gini aja, kita secara fakta saja bahwa itu sebenarnya salah kalau misalnya dia nyalek. Iya, itu kalau Kenapa? Karena tujuan awal dia dilantik diutus itu memberitakan firman, nggak ada yang lain. Memangnya ada ya tugas lain, misalkan nih
kamu dilantik sebagai pendeta Kristen, Anda pergilah beritakan firman dan kalau bisa nyalek kalau ada waktu. Nggak mungkin kan? Mana? Kalau ada kesempatan kamu nyalek, mana ada kayak gitu, nggak ada. Dia benar-benar cuma disuruh nyampaikan firman doang. Tapi yang bener sih nggak ada juga ya. Mantan pendeta ada nggak sih Pak jadi anggota? Dulu kan pernah dicantumkan pendeta itu kan nyalekan. Iya, pernah. Dulu. Makanya pernah gue juga pernah lihat. Pernah menang Pak? Kebetulan saya tidak noplos jadi tidak tahu menang Pak. Oh mungkin kayaknya nggak dapat deh. Ya itu hukuman dari Tuhan itu udah dikasih pendeta mau lo menyalek kan. Kira-kira menurut kalian ya, Mas Marsono, bagaimana tentang pemilihan majelis atau penata pengketua di gereja? Itu termasuk politik tuh deh. Kira-kira termasuk dalam politik atau enggak? Semua kegiatan yang ujungnya harus ambil keputusan kan Politik. keputusan. Betul. Iya. Namanya keputusan politik. Iya, itu betul, itu termasuk politik. Tapi itu ranah politik dalam gereja. Walaupun Politik positif ya. positif ya, Betul. artinya, tapi hal-hal yang negatif pun bisa terjadi. Bisa terjadi. Di yang hal positif tersebut bisa terjadi hal negatif. Bisa. Iya, positif dan negatif menangnya negatif sih. Iya, enggak juga sih. Iya, ya menurut hukum matematika positif kali negatif negatif. Politik dalam gereja itu kan sebenarnya pelaksanaan dari demokrasi dalam gereja. Iya, demokrasi Ya, pasti. demokrasi dulu Iya. ada dong. Masa kita berpolitik tanpa dasar demokrasi? Betul, Nggak bisa. betul. Di gereja itu harus bisa menerapkan demokrasi, kemudian dia bisa menjalankan politiknya, yaitu berupa pemilihan majelis, pemilihan Betul, pengurus betul. gereja. Tetapi itu bentuknya seperti politik karena memilih. Iya, memilih. Dasar pemilihan hak cepat, Iya. hak memilihnya itu kan hak politiknya dalam gerejanya dia. Betul. Tapi kan nggak kampanye juga majelis, Itu nggak sampai harus kampanye. Faktanya Kan? itu bisa kampanye. Hah? Bisa loh. Loh, kita kampanye di dalam gereja boleh dong, walaupun tidak kayak Kampanye partai apa dulu politik, ini, Mas misalnya. Marsono? Maksudnya ini Kampanye dia jadi majelis. Kampanye dia jadi majelis emang bisa. Kampanyenya misalnya saya suka sama dia, tolong dong saya fokus dia. Oh, kampanye nggak kampanye kasar banget lah. Nggak sampai dia nggak sampai bawa umbul-umbul lah. nggak apa. Ya aneh juga ya kalau misalnya calon majelis pakai lucu juga sih ya. Emang kenapa harus sampai kampanye? Emang majelis gereja digaji, Pak? Ada beberapa gereja kan ada digaji, ada tidak. Oh, Kalau yang digaji itu kan pasti ada sesuatu yang harus dia usahakan dong. Karena gaji kan ada pendapatan di situ dong. iya sih. Kan beberapa gereja kan ada majelis digaji. Iya sih, tapi harusnya memang sesuatu yang untuk melayani atau pengurus gereja sih bukan gaji ya. Mungkin kita bukan sebutnya bukan gaji lah apa? Kesejahteraan atau apa ya? Kesejahteraan pengurus. Jadi, gitu. Tanda Jadi kasih. Persembahan kasih. untuk kemajelisan sendiri itu berarti sebenarnya itu adalah demokrasi yang dalam gereja. Iya, demokrasi Positif karena memang ujung-ujungnya adalah majelis yang terpilih ini akan mengurus gereja juga, organisasi tersebut. Karena biar bagaimanapun diperlukan organisasi untuk mengurus secara benar. Dan jadi majelis itu akan terpilih dan akan mengikuti semua tata aturan yang ada di gereja untuk menjalankan hal tersebut. Betul. Sehingga gereja tersebut mulai jemaat-jemaatnya dan sebagainya itu pengerjaannya itu atau jalannya organisasi di gereja itu bisa berjalan dengan terstruktur dan benar. Tetapi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan juga di dalam demokrasi tersebut, dalam seperti contoh pemilihan majelis atau apa itu bisa terjadi hal negatif. Hal-hal negatif. Nah, hal-hal negatif seperti contohnya ada. Gue ngomongnya menghasut nggak sih kayak istilahnya, oh saya hasut supaya kamu pilih nomor ini, kamu pilih nomor ini, kamu pilih nomor. Ya, iya betul. Itu termasuk menghasut. Ya padahal karena dia nanti begini-begini. Iya. Karena dia nanti seperti ini. Iya, Itu betul. di dalam majelis gitu ya. Iya. Bisa juga ya seperti begitu. Tapi memang kebanyakan seperti itu. Bang, gua walaupun sebenarnya kalau mau ditanya ya, sebenarnya kalau gue mau tanya, lah kan mereka nggak dapat uang tuh guys. Majelis kan nggak dapat keuntungan apa-apa. Iya. Terus apa sebenarnya yang dicari? Nama. Benar sekali. Nama. Di mana-mana di organisasi, gereja kan organisasi apa ya? Di organisasi itu orang memang untuk tempat cari nama. Dia nggak dapat uang dari situ memang, tapi dia terkenal, dia bisa dapat uang dari luar. Itu kalau misalnya, kan gue bukan bilang semua majelis ya, tapi mungkin ada beberapa yang perlu untuk seperti itu. Kalau dibilang salah ya salah, kalau dibilang juga benar, ya mungkin bisa benar bagi dia. Yang paling nampak dalam
kemajelisan atau kepengurusan hal seperti itu biasanya hak istimewa. Hak istimewa. Maksudnya gimana tuh, Hak Pak? istimewa gini. Oh, dia ketua majelis, dapat tempat khusus, dapat tempat duduk di paling depan. Jadi Betul. dapat hak dan kehormatan khusus. Memang dia tidak dapat kesejahteraan di sana. Iya. Tapi secara psikologis, Iya. secara moral dia dapat hak, Iya. hak lebih daripada yang lain. Betul. Padahal pada hakikatnya sebenarnya hakikatnya dia dipilih itu untuk menjadi hamba, lebih di bawah daripada yang lain harusnya. Tapi fakta gereja-gereja yang terjadi sebaliknya. Benar, Kita ya? menjadi majelis justru ingin mendapatkan hak yang lebih. Enggak. Salah satu kehormatan. Kan begitu. Iya benar. Harusnya kan jadi majelis ngangkat nama gereja, ini malah ngangkat nama sendiri. Majelis ini kan menjadi Enggak. Gue paham nih maksudnya masuk. Jadi gue jelasin sama lu kayak gini. Jadi kayak gini. Ketika lu menjadi seorang majelis, so kamu itu adalah pelayannya jemaat. Iya. Sebagaimana notabene-nya seorang pelayan, lu harus servis Dia harus melayani jemaat. melayani dan bukan itu secara dilayani. keseluruhan. Iya, secara keseluruhan. Jangan merasa lu yang paling berkuasa. Nah justru sekarang itu seperti yang maksudkan tadi mungkin adalah ini gue cuma coba menjabarkan kayak gini. Berarti mungkin sekarang adalah jemaah yang terpilih menjadi majelis merasa dirinya adalah dia diperlakukan spesial seperti tadi hak istimewa. Mendapatkan hak. So kamu misalkan kamu menjadi atau lu menjadi seorang majelis, berarti derajat lu itu seakan-akan naik. Ya. Padahal sebenarnya derajat lu itu harusnya lebih di bawah daripada Memang itu sebenarnya. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya lebih di bawah rakyat. Ya, tapi pas benar. waktu sampai Ya, mobil dinasnya sekarang- kencang. Oke, kita nggak bahas itu. Oke, bro. oke. Kita bahas majelis kan. Oh iya, betul. Nah setelah itu kayak gini muncul. Nah ini sebagai netizen sosmed, gue pernah baca di salah satu story. kayak apa gini. tuh? Apa Kayak tuh? gini. Ini tanggapi ya mas. Ada seorang majelis, dia menjadi majelis, dia mendapatkan hak istimewa dari namanya dia dan dia menjadi ajang perebutan oleh beberapa jemaat dan juga termasuk di dalamnya ada hamba-hamba Tuhan untuk ngomong-ngomong nih, untuk mendapatkan privilege karena majelis ini punya banyak uang. Bisa ditanggapi nggak seperti itu? Jadi sekarang sebenarnya posisi majelis itu jadinya sudah nggak pure benar-benar dipertahankan untuk orang-orang yang melayani jemaat. Tetapi bagaimana sebenarnya orang-orang ini tetap mempertahankan nama baik mereka, tapi dengan privilege yang mereka bisa berikan ke orang lain. Jadi gimana menurut pandangan? I see. Politik dalam gereja, mungkin gereja bilang gereja tidak berpolitik. Tapi fakta-fakta kehidupan dalam gereja itu bisa menyatakan gereja ini berpolitik. Sifat-sifat politik itu ada dalam gereja, walaupun gereja itu tidak berpolitik. Organisasi sih. Organisasinya tidak berpolitik. Tapi fakta dalam kehidupan di dalam gereja itu bisa menggambarkan bahwa gereja itu politik. Iya sih, bisa Berpolitik. terlihat, Iya. sangat terlihat kadang. Karena sifat-sifat kalau politik di dalam ketatanegaraan kan kekuasaan. Kekayaan itu sudah harta, dunia itu untuk ingin jadi presiden karena kekayaan juga ada, kekuasaan. Nah ini sifat-sifat ini bisa ada dalam gereja. Dia mau majelis karena dia ingin kekuasaan. Kekuasaan. Dia ingin hak kehormatan, hak istimewanya dia. Padahal kan majelis kan hamba Tuhan juga, dia harus ada di bawah, dia pelayan. Iya emang. Pelayan kalau bilang hamba ini kan budak. Tuannya itu kan jemaat. Iya betul. Nah ini sekarang gereja yang terbalik. Majelis itu tuannya. Iya. Jemaat itu menjadi budaknya. Kan ini fakta loh. Jadi ini gereja ini bisa menuansa nilai-nilai politik sekulerisme bisa masuk dalam gereja. Walaupun gereja mengatakan tidak, kita ada berpolitik, tapi kehidupannya hanya ini berpolitik. Berarti sebenarnya kita membutuhkan gereja-gereja ini balik lagi ke arah yang benar atau Visi misinya. kita balik lagi ke visi misi yang benar. Jadi gimana kira-kira menurut Bapak majelis yang seperti itu? Mending dipertahankan atau mending dibubarkan aja? Lu nggak bisa bubar. Lu nggak bisa bubarin dan lu nggak Bukan bisa. orangnya, Iya, bukan seluruhnya. Dan kalau pemilihan pun lu nggak bisa. Iya sih, gue hanya satu suara juga. Karena gini, di dalam gereja pun itu sudah ada kubu-kubu tertentu yang pasti akan jadi kayak tim ses. Ya, pasti terjadi Iya blok-blok. juga sih ya. Jadi nggak Ini kita pembahasan kita ini masih relevan nggak dengan politik dalam gereja ya? Hah?
pembahasan kita masih relevan dengan politik dan Masuk, Pak. Masuk aja udah nggak apa-apa. Karena ini masalahnya biar bagaimanapun kalau seperti ini itu ada hubungan politiknya, karena itu membahas tentang keputusan-keputusan yang akan diambil untuk keputusan di dalam gereja itu sendiri. Ini sangat penting loh. Kalau menurut saya ini sangat penting. Ya, kita akan balik lagi setelah ini, ya, kita akan break sejenak untuk mendinginkan kepala kita yang udah mulai panas. Karena gue mau temuin majelis tadi yang kayak lu bilang Nggak itu tuh. bisa. Oh, nggak bisa. Nah, kita akan membahas dari segi setelah ini kan kita udah bahas tadi tentang bagaimana majelis dan sebenarnya itu sebentar kita akan bahas tentang ini nih. Kira-kira bisa nggak di dalam kemajelisan itu ada hubungan keluarga. Jadi dalam satu politik itu, dinasti. politik dinasti atau politik Itu keluarga. paman yang masukin ya? Itu wah, nggak ada Pak RT. Oh, Pak RT itu. Kirain Kita akan pamannya. kita akan balik lagi setelah yang satu ini tetap di Youth Talk saatnya Youth untuk Talk.